kami dari kelompok 4. Nama saya Muhammad Syahlan. Nama saya Zidan Maulana Akbar. Nama saya Ferry Rizky Febrian. Kami akan menjelaskan tentang Internet protokol. Mohon disimak. Jadi internet protokol adalah seperangkat aturan untuk merutekan dan menangani paket data sehingga mereka dapat melakukan perjalanan lintas jaringan dan tiba di tujuan yang benar. Data yang melintasi internet dibagi menjadi beberapa bagian. Yang lebih kecil yang disebut paket informasi IP dilampirkan ke setiap paket, dan informasi ini membantu router untuk mengirim paket ke tempat yang tepat. Setiap perangkat atau domain yang terhubung ke internet diberi alamat IP, dan ketika paket diarahkan ke alamat IP yang dilampirkan, data akan tiba di tempat yang diperlukan. Setelah paket tiba di tujuan, mereka ditangani secara berbeda tergantung pada protokol transportasi yang digunakan dalam kombinasi dengan IP. Protokol transport yang paling umum adalah TCP dan UDP. Setelah tadi penjelasan tentang internet protokol, saya akan menjelaskan tentang protokol jaringan. Nah, apa itu protokol jaringan? Dalam jaringan protokol adalah cara standar untuk melakukan tindakan dan format data tertentu sehingga dua atau lebih perangkat dapat berkomunikasi dan saling memahami. Untuk memahami mengapa protokol itu diperlukan, kita mencontohkan surat, proses pengiriman surat sebagai contoh. Di surat itu kan ada urutan dari nama, alamat, jalan, kota, dan negara hingga bagian kode pos. Jika surat dimasukkan ke dalam kotak surat, tapi format penulisannya yang beda, kantor pos tidak akan mengirimkannya. Begitulah dengan IP. Terdapat standarisasi proses pengalamatan IP tersebut sehingga standar itu dijadikan acuan untuk pengiriman sebuah data. Nah, lalu ada alamat IP dan bagaimana cara kerjanya? Alamat IP adalah pengidentifikasian unik yang diterapkan untuk perangkat atau domain yang terhubung ke internet. Setiap alamat IP adalah serangkaian karakter seperti 192, 168, 11. Melalui DNS, domain name system, yang menerjemahkan nama domain yang dapat dibaca manusia ke dalam alamat IP. Pengguna dapat mengakses situs web tanpa menghafal serangkaian karakter yang kompleks itu. Setiap paket IP akan berisi alamat IP perangkat atau domain yang mengirim paket dari alamat IP penerima yang dimaksud, seperti bagaimana alamat tujuan dan alamat pengirim dimasukkan pada selembar surat. Jadi setiap paket yang dikirimkan oleh pengirim terdapat alamatnya, disebut alamat IP atau IP address. Dan user dapat membacanya tanpa harus mengetahui kode-kode dari IP tersebut yang diubah oleh DNS tersebut. Soal tentang IP address, terdapat dua versi. 4 jenis ini dipakai pada protokol jaringan IP dan memiliki panjang 32 bit. Menurut artikel yang saya baca, IP versi 4 ini dapat mengatasi sekitarnya 4 miliar komputer. Begitu banyaknya dipakai dalam versi ini sehingga mengharuskan untuk mengupgrade ke versi IP 6. Apa itu paket IP? Paket IP dibuat dengan menambahkan header IP ke setiap paket data sebelum dikirim dalam perjalanan. Header IP hanya serangkaian bit 1 dan 0 dan merekam beberapa informasi tentang paket termasuk pengiriman dan penerimaan alamat IP. Header IP juga melaporkan yang pertama panjang tajuk, 2 panjang paket, 3 time to live atau jumlah hop jaringan yang dapat dibuat suatu paket sebelum dibuang. Dan keempat, protokol transport mana yang digunakan, TCP, UDP, dan lain-lain. Secara total ada 14 bidang untuk informasi dalam header IP versi 4, meskipun salah satunya adalah opsional.
Tadi kan sudah dijelaskan di internet protokol bahwa terdapat protokol lain yang digunakan pada layer transport, yaitu TCP/IP dan UDP. Apa itu TCP/IP? Transmission Control Protocol atau TCP adalah protokol transport, artinya protokol menentukan cara data dikirim dan diterima. Header TCP termasuk dalam bagian data dari setiap paket yang menggunakan TCP/IP. Sebelum mengirimkan data, TCP membuka koneksi dengan penerima. TCP memastikan bahwa semua paket tiba dalam urutan setelah pengiriman dimulai. Melalui TCP, penerimaan akan mengakui menerima setiap paket yang datang. Paket yang hilang akan dikirim lagi jika tanda terima tidak diakui. TCP dirancang untuk keandalan, bukan kecepatan, karena TCP harus memastikan semua paket tiba dalam urutan melalui TCP/IP. Dapat memakan waktu lebih lama jika beberapa paket hilang. TCP dan IP pada awalnya dirancang untuk digunakan bersama dan ini sering disebut sebagai TCP/IP, TCP/IP suite. Namun, protokol transportasi lain dapat digunakan dengan IP. Jadi selain TCP ada juga bagian dari IP yaitu UDP. Nah, UDP itu kepanjangan dari User Datagram Protocol. Jadi protokol ini adalah protokol transport lain yang banyak digunakan, lebih cepat dari TCP, tetapi ada kekurangannya juga, yaitu kurang dapat diandalkan. Jadi UDP tidak memastikan semua paket dikirimkan dan dalam urutan, terus tidak membuat koneksi sebelum memulai atau menerima transmisi. Nah, UDP juga biasanya digunakan untuk streaming audio atau video karena ini adalah kasus penggunaan di mana resiko paket yang jatuh. Jadi artinya data yang hilang ya melebihi kebutuhan untuk menjaga transmisi secara real time. Jadi misalnya nih, ketika kita atau user lagi nonton video online gitu, jadi nggak setiap pixel harus ada untuk setiap bingkai videonya. Jadi pengguna lebih suka memutar video dengan kecepatan normal daripada harus nunggu buffering. Setelah penjelasan tadi, timbul pertanyaan bahwa apakah protokol ini tunggal atau kumpulan dari beberapa protokol. Jadi IP atau Internet Protocol ini bukan satu-satunya protokol yang berjalan di IP layer. TCP/IP atau arsitektur TCP/IP memungkinkan beberapa protokol berjalan dalam satu layar. Ini adalah salah satu perbedaan yang paling penting dibandingkan dengan model referensi OSI lainnya. Internet Protocol sebagai protokol dasar internet tidak dapat memenuhi tugasnya jika tidak didukung oleh protokol lainnya yang memenuhi tugas tambahan dan menyediakan fungsi tambahan. Hanya interaksi dengan umpan balik protokol ini dari node jaringan ke node sumber yang diperlukan untuk operasi yang relevan. Dan IP ini adalah fitur karakteristik IP yang membuatnya berbeda dari protokol connectionless atau koneksi lainnya yang hanya menyediakan layanan transmisi data sederhana. Nah, dari Internet Protocol ini terdapat beberapa komponen. Yang pertama, ICMP, ICMP atau Internet Control Message Protocol. Internet Control Message Protocol adalah protokol lapisan internet yang digunakan oleh perangkat jaringan untuk mendiagnosis masalah komunikasi jaringan. ICMP ini terutama digunakan untuk menentukan apakah data mencapai tujuan yang dituju tepat waktu atau tidak. Umumnya protokol ICMP ini digunakan pada perangkat jaringan seperti router. Lalu untuk apa ICMP digunakan? Tujuan utama ICMP ini adalah untuk pelaporan kesalahan. Ketika dua perangkat terhubung melalui internet, ICMP menghasilkan kesalahan untuk dibagikan dengan perangkat pengirim jika salah satu data tidak sampai ke tujuan yang dituju. Internet
Internet Group Management Protocol atau disingkat IGMP mengelola keanggotaan host dan perutian perangkat dalam grup multicast. Host IP menggunakan IGMP untuk melaporkan keanggotaan grup multicast mereka ke perangkat routing multicast yang berdekatan. Perangkat perutian multicast menggunakan IGMP untuk belajar untuk masing-masing jaringan terlampir kelompok mana yang memiliki anggotanya. ARP atau Address Resolution Protocol merupakan sebuah protokol ketika akan mengakses sebuah host TCP/IP menggunakan alamat IP dengan sebuah aplikasi yang mendukung teknologi protokol jaringan TCP/IP, maka alamat IP yang dimiliki oleh host yang dituju akan diterjemahkan ke dalam MAC address agar frame data dapat diteruskan ke tujuan. Kemudian akan diproses oleh Network Interface Card atau NIC. NIC tersebut bekerja di dalam lapisan fisik dan lapisan data link dan menggunakan alamat fisik untuk melakukan komunikasi data dalam suatu jaringan. Apabila alamat yang dituju berada di luar jaringan lokal, maka ARP akan mencoba untuk mendapatkan MAC address dengan cara broadcast ke semua host pada jaringan dari interface router lokal untuk menghubungkan jaringan lokal ke luar jaringan di mana komputer yang dituju berada. Lalu ada RARP. RARP itu kepanjangan dari Reverse Address Resolution Protocol. Jadi sebenarnya RARP didesain untuk memecahkan masalah mapping alamat dalam sebuah mesin atau komputer, di mana komputer mengetahui alamat fisiknya namun tidak mengetahui alamat logikanya. Jadi cara kerja RARP ini terjadi pada saat mesin komputer atau router yang baru bergabung dalam jaringan lokal. Kebanyakan tipe mesin yang menerapkan RARP adalah mesin yang diskless atau tidak mempunyai aplikasi program dalam disk. Nah, RARP kemudian memberikan request cara broadcast di jaringan lokal. Mesin yang lain pada jaringan lokal yang mengetahui seluruh alamat IP akan meresponsnya dengan RARP replay secara unicast. Sebagai catatan, mesin yang merequest harus menjalankan program klien RARP, sedangkan mesin yang merespons harus menjalankan program server RARP. Lalu ada RIP. RIP kepanjangan dari Routing Information Protocol. RIP adalah protokol perutean yang menerapkan pendekatan rute jarak yang disebut protokol intradomain yang digunakan untuk menemukan jalur dalam sistem otonom, yaitu dalam struktur jaringan dengan otoritas administrasi mereka sendiri. Hal ini lebih suka diterapkan di jaringan area luas yang lebih kecil atau menengah. Lalu di sini ada Open Source Testbed First atau disingkat OSPF, juga merupakan protokol intradomain yang mempertimbangkan status tautan routing state routing. Ini digunakan dalam jaringan area luas dan merupakan protokol yang lebih kuat dari fleksibel dibandingkan dengan RIP. Ini ada Border Gateway Protocol atau disingkat BGP. BGP adalah protokol routing antar domain untuk pencarian jalur antara sistem otonom. Ini tidak terkait langsung dengan IP, tetapi sangat penting untuk pencarian jalur paket IP. Dan saat ini salah satu protokol yang penting tidak penting di internet. Lalu di sini ada Reservation Protocol atau disingkat RSVP. RSVP ini digunakan untuk reservasi sumber daya di sepanjang jalur transmisi, terutama digunakan dalam konteks kinerja tinggi dan komunikasi multimedia untuk memastikan kualitas transmisi yang ditentukan. Nah, selain itu, apa kaitannya fungsi dasar protokol yang minggu-minggu lalu dibahas
dengan internet protokol ini. Nah, menurut kami bahwa internet protokol memiliki fungsi dasar protokol pada komponen-komponen internet protokolnya, seperti error control di ICMP. Nah, ICMP ini termasuk pada komponen internet protokol yang bertugas sebagai yang mengatasi error control. Ketika pesan tidak bisa terkirim atau gagal atau violate, si ICMP ini yang bertugas untuk menangani itu. Lalu selain itu ada flow control yang ada pada TCP/IP. Flow control pada flow control pada TCP/IP memungkinkan bahwa pesan atau PDU yang masuk itu berurutan, jadi mengantri. Nah, itu contoh-contoh dari fungsi dasar protokol yang ada di internet protokol. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Jika ada yang ingin bertanya, silakan berkomentar Komentar di bawah. Oke. Jaga kesehatan selalu. Jangan keluar rumah. Selalu cuci tangan. Stay safe. See you.